Saya akan turunkan ini dan tanya Pak Baskara. Tahun terakhir, yes. Kembangan AI, wow, luar biasa. Tahun terakhir dari sisi pelayanan banyak, tetapi gimana statusnya? Bagaimana perasaan? Ini sesuatu yang baik atau tidak? Eh, Baik dan tidak, dua-duanya ada dua Dua-duanya. unsurnya, ada dua-duanya. Jadi tetap baik, tetapi ada juga tidaknya. Nah, kalau kita bicara AI secara keseluruhan di dunia ini, tahun ini adalah tahun yang merupakan sebuah apa ya start awal di dunia korporasi yang Ya. lebih terasa. Jadinya kalau tahun Hmm. lalu itu belum terlalu masuk dalam dunia korporasi, tetapi tahun ini adalah AI sudah masuk dalam dunia korporasi. Nah, sehingga apa yang ketakutan-ketakutan yang tadi dijabarkan begitu banyak gitu, itu sangat mungkin, tetapi bukan mungkin sangat terjadi gitu. Tetapi jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu menjadi sesuatu obstacle ataupun halangan kita Ya. untuk Ya. menerapkan, untuk menjadikan AI sebagai teman, sebagai tools kita, eh, memperlengkapi diri dalam belajar firman Tuhan. Tentunya ini selalu saya kaitkan dengan bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bekerja buat Tuhan, Ya. dibandingkan kita bicara AI. Kalau kita bicara AI secara keseluruhan ya luar biasa sekali gitu. Di tahun 2024 kemarin merupakan masa di mana AI masih dalam dalam apa ya mungkin remaja gitu ya. Tapi kalau saat ini udah TK, masuk dalam rewel. tahap yang sudah dewasa. Dia sudah dewasa, ada AGI, ada AGI hadir, kemudian ada kuantum komputer yang sudah dirilis oleh Google, itu sangat di depan mata kita gitu. Ya. Itu ketakutannya adalah akan ada banyak eh, pekerjaan, ada banyak kehidupan yang akan tergeser dengan hadirnya AI. Tetapi pada saat yang sama, di situ juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan, nah, dengan bergesernya kehidupan ini dengan AI, kita juga melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara. Amin. Jadinya kita bisa Ya. melihat, kita tetap harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika AI ini hadir, maka kita harus bisa memanfaatkan AI ini. Kita menguasai AI ini, bukan kita dikuasai oleh AI ini. Jadi Betul. ketakutan-ketakutan yang begitu banyak, yang waduh, semakin hari semakin bertambah ketakutannya. Semakin hari semakin penipuan itu, kalau kita bicara scam segala macam itu, dulu itu tidak terlalu detail. Sekarang itu mereka sangat detail. Penipuannya dilakukan sangat precise, sangat Ya. teliti sekali. Jadi buat mereka yang mau tetap berleha-leha, bersantai-santai, relax dengan AI, nggak akan bisa hidup di tengah-tengah Ya. dunia AI ini. Kita harus Betul. mulai mulai Engage. ya, catch up. Kita mulai catch Ya. up dengan Ya. teknologi ini gitu. Apalagi Ya. kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, mengenai mereka pekerja-pekerja yang pemimpin gereja yang sangat menolak AI, Good. itu salah besar menurut saya. Nah, lalu kemudian bagaimana tools yang Tuhan sudah berikan, ya ini AI ini terus Tuhan berikan bijaksana kepada Sabda dalam hal ini untuk boleh berperan serta aktif dalam dunia AI, khususnya untuk pelayanan. Ini adalah Ya. pintu gerbang nih, ini penjaga Kesempatan, kita. ya. Teman-teman di sini, Sabda ini adalah penjaga kita. Penjaga mereka adalah ya adalah lembaga yang paling terdepan, saya sebutnya gitu, paling terdepan di dalam menjaga kita nih sebagai anak Tuhan dalam di dalam dunia yang AI yang semakin tidak menentu ini, semakin blur, semakin tidak jelas, semakin eh, mengkhawatirkan, semakin menjanjikan, promising, tetapi pada saat yang sama mereka adalah batu penjuru kita nih, ya batu penjuru dalam dunia AI tentunya. Nah, jadinya ya saya melihat itu yang begitu, aduh, saya masih kalau bilang overwhelming udah lebih dari itu sih, udah sampai bingung gitu loh. Karena Ya. eh, belum lama ini juga ada ada Aida dengan
AI God yang hadir, yang laku 16 juta dilelang, itu Wow. mau kemana kita gitu. Ya. Lalu kemudian ada kuantum komputer yang begitu luar biasa, sampai mereka bisa mendeklar bahwa kemampuan kuantum komputer lebih tua dari umur bumi. Jadinya Ya, bagaimana dengan kita nih, kita yang sangat singkat ini, yang hidupnya sangat singkat, ya. bisa menggunakan AI yang luar biasa ini menjadi satu kemuliaan buat nama Tuhan. Itu. Amin untuk itu. Saya masih ingat diskusi kemarin dengan Pak Baskara dan ada dua jenis bagian orang saat ini. Ada yang masih, ada yang sudah terima, yang plus dan wow sampai hampir over. And ada beberapa yang mungkin tenggelam, ada yang sudah pakai itu untuk bikin khotbah sampai terlaluan, sampai bilang, sekarang saya dah bisa tanpa itu, sampai itu. And then ada yang lain yang minim, yang masih khawatir, masih takut, masih harap ini akan lewat dan mereka. And so sekarang itu mulai kelihatan ada early adopters, beberapa yang celaka, and ada late adopters atau orang yang even pengunci. Saya masih ingat waktu omong tentang digital natives and digital immigrants, dan ada orang yang menerima sampai hampir lahir dengan tangannya, mana HP ku, dan ada lain-lain yang sedang coba kembali kepada abad dulu. And sekarang saya setuju dengan masalah khawatir. AI lebih maju daripada kita. AI lebih mampu daripada kita, lebih siap. Saya masih ingat perkataan daripada Pak Baskara. Dulu mungkin AI itu masih remaja, tapi dalam tahun terakhir itu jadi dewasa. Dari sisi dulu untuk ukuran SMP masih oke. Sekarang semua ujian itu bisa PhD atau lebih. And kami masih dalam tahun terakhir, Masih pengenalan, Pak. masih seperti apa, dan kedewasaan AI, apakah itu lebih daripada kita? Gimana? Ya. Ya, saya ngelihatnya kalau misalnya kita bicara AI yang perlu saat ini adalah imersif ya. Ya, kita perlu imersif. Jadi si AI ini kita implementasi yang lebih imersif. Jadi implementasi AI lebih imersif dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pelayanan, terutama dalam dunia gereja tentunya. Bagaimana AI ini bisa imersif di dalam kehidupan yang lebih nyata gitu. Itu Ya. yang kalau kalau kita bicara sampai saat ini kita masih saya kumpulin beberapa pertanyaan, saya coba catat beberapa pertanyaan ya. Misalnya bagaimana cara saya membuat gambar, ilustrasi untuk mengajar di sekolah minggu. Kemudian ini bagaimana cara menggunakan AI dalam melakukan pemahaman Alkitab, bagaimana cara mempersiapkan khotbah dengan AI, bagaimana cara membuat lagu ilustrasi dengan AI, bagaimana cara membuat video cerita dengan AI, bagaimana membuat naskah drama dengan AI, bagaimana merangkum, meringkas khotbah dengan AI, bagaimana menggunakan AI tanpa internet, bagaimana cara membuat audio video presentasi dengan AI, dan sebagainya lah. Banyak sekali contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Berarti kalimat yang berikut, bagaimana melayani tanpa AI? Nah, selanjutnya silakan. Jadi itu yang perlu. Jadi kalau misalnya tadi Max bilang kita berada dalam tahapan mana nih? Nah, itu yang di depan itu adalah yang sangat sangat baby step lah. Ya. Langkah-langkah awal yang tahun lalu, yang zaman dulu yang jadi kalau misalnya Max bilang dulu, dulunya itu hanya hitungannya beberapa tahun saja. Jadi Ya. once upon a time-nya kita di dunia AI, Once upon 2 tahun yang lalu, karena AI itu hanya 2 tahun 2 bulan, November 2022, kalau itu Iya. anak itu baru langkah pertama, anak umur 2 belum sampai TK atau playgroup atau itu hanya 2 tahun. Iya. Kaget aku. Iya, betul 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 betul. Jadi kalau dulu kalau kita sering baca buku gitu ya, kita baca gitu. Once upon a time there was a little ya, Itu once upon a ratusan tahun time. yang lalu ya. Itu ratusan tahun yang lalu. Kalau kita once upon a time itu hanya hitungan bulan, itu kan hitungan tahun saja, Ya. nggak ada artinya. Dan Ya. perkembangannya itu kalau misalnya apa ya, kan kalau buah itu bisa dikarbit gitu ya, dikarbit. Ini lebih dari karbit gitu, bahkan boleh dibilang dinuklir mungkin ya.
supaya lebih langsung gitu. Jadi apa yang terjadi dengan dunia AI ini sama seperti biji biji sawi atau biji kecil yang dimulai dengan biji kecil, sekarang langsung menjadi dewasa tanpa kita tahu prosesnya, tanpa sempat tahu ya, sempat Ya. mengikuti prosesnya. Nah, jadinya menurut saya baik sekali buat kita nih. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya kumpulin tadi itu adalah Ya. pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu kalau misalnya saya Ya, bilang. sekarang Nah, sudah itu nggak lagi itu, Pak. sekarang sudah sangat sangat ketinggalan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi di tahun ini saya berharap bahwa gereja mulai membuka diri, membuka hati, membuka apa ya, kemungkinan untuk boleh mempergunakan, bukan bukan dipengaruhi, tetapi Transition now. mempergunakan AI Ya, sebagai tools dalam ya. kehidupan bergereja.